dulu. Baik ya teman-teman, hari ini kita akan lanjut tentang diskusi pertumbuhan ekonomi. Jadi target saya untuk pertemuan hari ini adalah teman-teman tahu konsep pertumbuhan ekonomi, definisi, cara menghitung, serta cara membaca data pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana peta analisis dan prosesnya ya. Gitu. Kalau kita mau mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi, serta beberapa teori-teori desain pertumbuhan ekonomi itu apa saja gitu. Sebelum perkuliahan saya mulai, Dida saya jadi info host ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masuk, nanti tolong diupload. Baik, saya akan share screen teman-teman. Oke, ini ya. Ada 2 slide yang akan saya share. Nanti kita akan lihat yang pertama. Kita ke definisi dulu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah proses di mana terjadi kenaikan output ya, gitu, output real. Nah, atau bisa juga disebut dengan pendapatan per kapita real. Gitu. Nah, jadi perekonomian itu kita katakan akan tumbuh apabila terjadi penambahan GDP, teman-teman ya. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kalau secara sederhana adalah ukuran tentang pertumbuhan GDP. Gitu. Pertumbuhan ekonomi. Nah, dia diperoleh dari mana pertumbuhan ekonomi itu? Dia diperolehnya dari sisi ini, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dengan cara GDP sekarang dikurangi GDP kemarin dibagi GDP yang kemarin dikali 100%. GDP-nya dengan harga konstan ya. Jadi contoh misalnya begini, saya mau menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia nih. Maka caranya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 ya. Nah, caranya GDP tahun 2021 dikurangi GDP tahun 2020 dibagi dengan GDP tahun 2020 dikali 100%. Nah, itu caranya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, GDP-nya itu yang dipakai adalah GDP dengan harga konstan ya, teman-teman. Kenapa pakainya harga konstan gitu? Ya supaya kita bisa menghilangkan asumsi inflasi gitu atau kenaikan harga. Gitu. Jadi yang kita lihat itu betul-betul adalah ukuran tentang pertambahan outputnya saja tanpa ada distorsi perubahan harga. Saya ambilkan contoh misalnya begini. Kalau misalnya kita menghitung dengan GDP harga berlaku, akan ada bias pertumbuhan ekonomi karena sebetulnya inflasi saja. Misalnya ketika saya mau melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Contoh misalnya hanya ada aktivitas pertanian saja gitu. Hanya ada aktivitas pertanian kedelai saja misalnya. Nah, kita mau lihat di 2021 berarti hanya ada satu sektor produksi yang bisa kita hitung ya. Karena asumsinya di Indonesia hanya ada satu aktivitas pertanian kedelai. Contoh misalnya dalam 1 tahun kedelai itu panen 1 ton, 1.000 kilo, dengan harga jual Rp7.000 per kilo. Gitu. Harga berlaku. Berarti kan GDP yang dihasilkan kan 7 juta ya. 7.000 dikali 1.000 kilo. Nah, ini dengan harga berlaku, teman-teman. Nah, saya bayangkan misalnya ketika saya mau hitung GDP Indonesia tahun 2020 kemarin ya, gitu. Gitu. Saya mau hitung misalnya pertumbuhan ekonomi GDP di tahun 2020. Nah, kedelai yang dihasilkan itu sama 1 ton. Gitu. Tapi harga jual kedelainya itu per kilonya 6.000 gitu. Berarti kan sebetulnya GDP yang dihasilkan di tahun 2020 kan 6 juta kan. Kemudian ketika kita maju di tahun 2021, GDP-nya jadi 7 juta. Padahal kalau kita breakdown, produksi kedelainya itu sama-sama 1 ton. Di 2020 produksinya 1 ton, di 2021 juga 1 ton. Tapi perbedaannya adalah harga. Di 2020 harga kedelainya itu 6.000 per kilo, di 2021 harganya 7.000. Dalam hal ini kalau pakai harga berlaku itu terjadi pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Kalau Anda hitung terjadi karena 7.000 kurangi 6.000, 1.000 dibagi 6.000. Gitu. Ada pertumbuhan ekonomi sekitar 18%. Tapi kan sebetulnya sejatinya tidak volume ekonomi yang tumbuh, tetapi yang tumbuh itu hanya harga. Jadi tumbuh itu karena ada kenaikan harga saja. Nah, kalau kayak gini kan bias. Jadi sebetulnya nggak ada pertumbuhan perekonomian itu karena volumenya sama. Karena harga saja yang berubah.
Nah, itu yang menyebabkan kenapa dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi itu kita menggunakan ini ya teman-teman ya, elemen harga konstan gitu supaya kita menghilangkan asumsi inflasi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, next ya. Nah, ini sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita mau lihat pertumbuhan ekonomi itu datang dari mana saja sih? Kita bisa gunakan dua pendekatan ya yang dipakai BPS. Yang pertama adalah dari harga konstan, dari sisi pengeluaran. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi kalau dari sisi pengeluaran ya pertumbuhan ekonomi kan delta Y ya teman-teman ya. Kalau Y ini kan GDP ya output. Nah kalau dari sisi demand ya dia bisa datang dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor neto. Tapi kalau dari sisi supply dia datangnya dari aktivitas-aktivitas produksi. Persis seperti kalau kita kemarin belajar tentang struktur ekonomi, bahwa struktur perekonomian itu datangnya dari ini ya teman-teman ya, sektor-sektor yang produksi gitu. Kalau di Indonesia tuh penopangnya industri kayak gitu, terus dagangan, terus jasa kayak gitu. Nah, ini sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Tuh, jadi sudah tahu ya pertumbuhan ekonomi itu apa? Dia adalah proses pertumbuhan GDP dalam waktu setahun gitu. Kemudian cara menghitungnya sudah tahu, pakai harga konstan dan berlaku juga sudah tahu ya. Kemudian juga sumber pertumbuhan ekonomi itu dari mana saja. Nah, permasalahannya di sini teman-teman. Jadi pertambahan penduduk yang tidak berkualitas itu nanti akan menyebabkan kondisi diminishing utility gitu. Nah, contohnya gimana? Jadi begini teman-teman. Kadang ada pertanyaan, apakah pertumbuhan penduduk itu pertumbuhan ekonomi itu berkualitas atau tidak gitu. Nah, penyebabnya kadang begini. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang tidak berkualitas itu adalah pertumbuhan penduduknya itu nggak berkualitas, sehingga pertumbuhan ekonominya nggak bisa optimal, kayak gitu. Contohnya begini, misalnya jumlah penduduknya awalnya 100 juta, kemudian ketika jumlah penduduknya itu bertambah menjadi 110 juta, nah ada tambahan 10 juta penduduk baru. Harusnya kan tambahan 10 juta penduduk yang baru ini ya teman-teman ya, kalau ada pertumbuhan jumlah penduduk baru ini kan harusnya ini, apa itu namanya, dia sifatnya akan menambah potensi tenaga kerja. Nah, ini kenyataannya enggak. Jadi, tambahan 10 juta orang itu ternyata mereka unskill. Enggak punya skill, uneducated, pendidikannya juga rendah, kemudian juga enggak produktif. Gitu. Entah misalnya enggak produktifnya karena faktor teknis biologis ya, stunting, atau penyebabnya karena tidak punya akses ke faktor produksi. Intinya tambahan 10 juta orang ini, dia malah justru menjadi beban pembangunan. Gitu. Dia kan akan menjadi pembagi dalam penghitungan pendapatan per kapita kan. Nah, kelompok-kelompok ini itu akan ikut ya dihitung di pendapatan per kapita, tapi sejatinya dia nggak berkontribusi terhadap GDP secara total. Nah, ini yang kita sebut dengan pertambahan hasil yang berkurang, gitu teman-teman. Jadi pertambahan jumlah penduduk ini tidak menyebabkan outputnya naik, tapi justru akan menyebabkan penurunan taraf hidup. Nah, ini kaitannya dengan teorinya Malthus ya. Ketika jumlah penduduk terlalu besar, berat, dia jadi beban untuk kebutuhan pangan serta dia tidak bisa berkontribusi maksimal terhadap total output gitu karena tadi nggak punya akses ke faktor produksi, nggak keserap gitu kan, unskill gitu biasanya gitu. Nah, sebaliknya di sini kita dijelaskan apabila terjadi kenaikan jumlah barang-barang modal, mesin dan lain-lain ya, kemudian kemajuan teknologi serta kualitas dan keterampilan tenaga kerja, ini akan dapat mengimbangi berlakunya hukum tadi, diminishing return yang berkurang. Nah, ini akan bisa mengantisipasi itu. Jadi pertambahan jumlah penduduk yang tidak berkualitas tadi itu bisa diantisipasi dengan menambah skill dan kapasitas tenaga kerja, kemampuan dasar mereka, serta menambah kapital, teknologi, serta barang-barang modal. Nah, sebelum saya ke model pertumbuhan neoklasik, saya akan ke slide yang satunya.
Nah, slide ini sudah pernah saya tampilkan ke Anda. Gitu. Saya akan menunjukkan ke Anda cara membaca data pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ya, gitu. Di sini. Nah, ini cara membacanya sudah tahu ya. Jadi dia diperoleh dari delta GDP dengan harga konstan ya. Itu. Nah, misalnya di 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi 3,69%. Artinya volume ekonomi bertambah ya sebesar 3,69% dari tahun 2020 gitu. Kita lihat di data ini benar kok gitu kan. Di 2021 dengan harga konstan GDP kita ini berapa nih? Oh, nggak kelihatan di saya. Ketutupan sama ini kalau di saya. Di 2021 ini berapa? Oh ini 11.118 triliun ya. Kemudian di 2020 10.700 sekian triliun gitu. Nah, artinya kan ada penambahan GDP kan. Nah, penambahan itu ya pertumbuhannya tadi 3,69% gitu. Ada tambahan sekitar berapa? Hampir 1.000-an triliun hampir ya. Nah, ini. Nah, ini namanya pertumbuhan ekonomi C2C ya, teman-teman ya. Ini. Kumulatif tuh kumulatif. Ini dalam artian setiap tahun. Jadi selama 1 tahun 2020 dibanding dengan 2021. Jadi ini namanya pertumbuhan ekonomi tahunan, teman-teman. Itu kita tumbuh 3,69 ya. Nah, kalau di sini kita lihat pertumbuhan ekonomi kita C2C ya, tahunan itu selalu konstan di 5% ya sejak zaman presidennya Pak Jokowi ini. Kemudian turun karena pandemi ya, minus ke 2,07, kemudian naik lagi gitu. Dan level volume ekonominya kita sama ya dengan tahun 2019 ya, lebih tinggi malah. Artinya kita sudah menuju ke kondisi normal. Nah, kalau kita lihat data nih, jadi sulit ya pertumbuhan ekonomi kita itu menyentuh 6% itu kayaknya sih sulit. Dulu di awal pemimpinannya presiden yang ini Pak Jokowi kan pengennya 7% ya gitu. Jawa Tengah juga saya pernah diskusi sama teman-teman di Bapeda ya, itu juga mintanya 7%. Tapi ya sulit gitu. Jawa Tengah seperti Indonesia ya, tidak pernah tumbuh tinggi ya 5%. Nah, nyatanya juga benar kan, nggak pernah terjadi kan pertumbuhan kita 7%. Gitu. Kita tumbuh ya paling ini di zaman Pak Jokowi paling tinggi ini ya 5,17 2018. Kita nggak pernah menyentuh 6%. Zaman Pak SBY malah pernah kita 6% gitu. Tapi kalau zaman Pak SBY inflasinya tinggi ya gitu. Kadang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di zaman Pak Jokowi ini inflasinya selalu rendah ya, gitu. Nggak pernah tinggi. Artinya kenaikan harga secara umum itu lebih bisa terkontrol gitu. Ya meskipun sekarang kita lihat beberapa harga kebutuhan pokok itu ekstrim ya perubahan harganya ya, gitu. Kayak minyak goreng gitu. Yang baru-baru kan minyak goreng ya. So, itu sebetulnya bom waktu aja sih. Karena ya sistem tata niaganya, kemudian distorsi pasarnya tinggi ya. Kalau di kuliah gini kita hindari nyebut kata mafia gitu ya. Kita menyebutnya distorsi pasarnya itu tinggi. Gitu. Jadi itu istilah teknisnya. Sehingga nggak bisa mencapai 7% kan pertumbuhan ekonomi kita karena apa? Kalau di pertemuan kemarin kita bisa temukan jawabannya itu karena struktur perekonomian kita ya, itu nggak mendukung untuk tumbuh 7%. Tuh. Kita lihat di tabel bawah, di gambar infografis yang bawah. Ini kan sektor-sektor yang menjadi penopang tuh, teman-teman. Ini nggak pernah tuh tumbuh di atas 7%. Anda lihat di sini. Tuh. Jadi misalnya kita tuh yang punya kontributor utama kan industri ya, industri dan perdagangan. Dia tumbuhnya cuma 1,8, 4,6 gitu kan. Ya kan nggak tinggi tumbuhnya. Kalau kita mau ekonomi tumbuh 7%, ya berarti sektor-sektor yang kontribusinya besar dia juga harus tumbuh tinggi dong. Kan kayak gitu kan harusnya. Nah, ini kan enggak kayak gitu. Nah, permasalahannya itu di situ. Makanya kalau misalnya kita mau tumbuh di atas kelaziman, sedangkan kita itu tumbuhnya moderat segini, ya itu berarti kita berharap akan tumbuh di luar struktur kita. Itu kan nggak mungkin. Sama kayak Farhan, ketika nggak terbiasa lari kencang, kemudian saya paksa lari kencang, kan struktur tubuhnya Farhan nggak mendukung untuk itu. Yang ada malah pingsan. Ya sama, perekonomian kita kalau lihat dari sini emang dengan struktur yang ada kita ya tumbuh idealnya itu segini.
Nah, kalau mau tumbuh tinggi ya harus merubah struktur perekonomian, kemudian berharap ada kenaikan harga komoditas juga harus signifikan, kenaikan produksi secara signifikan gitu dalam jangka pendek gitu. Jadi kan kalau dari sisi supply, kalau ingin pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di atas kelaziman kan ya caranya itu. P-nya naik tajam atau Q-nya yang naik tajam atau ada sektor-sektor tertentu yang akselerasi. Kalau mau turun sih gampang ya. Kayak gini kan karena pandemi, krisis. Tapi kalau mau naik cepat itu kadang agak sulit. Itu ya teman-teman ya pertumbuhan ekonomi. Kemudian Pak di sini ada H to H, Y on Y. Ini artinya apa sih Pak? Nah, kalau H to H itu adalah pertumbuhan ekonomi quarter to quarter. Pertumbuhan ekonomi itu kan ini ya, Raihan dan Revika. Dia muncul datanya itu kan kuartalan ya, Raihan ya. Jadi dalam satu tahun itu ada 4 kuartal. Januari, Februari, Maret itu kuartal 1, April, Mei, Juni itu kuartal 2, Juli, Agustus, September itu kuartal 3, Oktober, November, Desember itu kuartal 4. Nah, perekonomian itu volumenya dihitungnya tiap kuartalan, Raihan. Gitu. Tiap kuartal itu dia dihitung. Jadi surveinya itu 4 kali setahun, pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi itu tiap bulan dihitung. Kalau pengangguran itu setahun 2 kali, Februari, September. Selain itu setahunan ya, kayak survei tentang produksi apa itu setahun. Tapi pertumbuhan ekonomi itu 4 kali setahun, kuartal. Nah, udah pernah lihat ya teman-teman ya, pertumbuhan ekonomi kuartalan di data ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kalau Q2Q itu adalah pertumbuhan ekonomi antar kuartal secara berurutan. Jadi kalau di sini pertumbuhan ekonomi kita Q2Q-nya itu 1,06. Itu artinya adalah pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun 2021 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 di tahun yang sama. Jadi itu Q2Q itu maksudnya gitu. Oh, berarti kalau kayak gini dibanding kuartal 3 perekonomian kita tumbuh 1,06% ya di kuartal 4. Artinya kinerja kuartal 4 itu baik. Ada kenaikan positif. Biasanya sih gitu ya, Didah ya. Kalau di kuartal 4 tuh meninggi. Kuartal 1 itu nanti agak rendah, gitu. Kuartal 2, 3 itu meninggi. Kadang 3 turun. Trennya sih gitu kalau di Indonesia tuh. Kuartal 1 agak rendah, 2 naik dikit, 3 nanti melorot, 4 tuh tinggi. Kuartal 4 tuh paling tinggi. Karena apa? Kalau dari sisi pengeluaran, dari sisi demand, volume ekonomi itu kan dihitungnya Y sama dengan C plus I plus G plus NX kan. Nah, G itu pengeluaran pemerintah itu tipikal pengeluarannya itu timing. Jadi biasanya pengeluaran pemerintah itu baru akan kenceng di bulan-bulan terakhir. Raihan pasti tahu ya, di akhir tahun tuh suka kadang ada perbaikan jalan, ngabisin anggaran gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kecil. Memang karakteristik pengeluaran pemerintah itu biasanya di kuartal-kuartal akhir. Gitu. Makanya kadang kalau Anda lihat pertumbuhan ekonomi H to H, itu jangan heran kalau di kuartal 2 sama 3 itu H to H-nya minus. Itu udah biasa karena tadi artinya ada penurunan gerak perekonomian ya antar kuartal. Itu bukan sebuah masalah. Nah, kalau year on year itu adalah pertumbuhan kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama tapi tahun sebelumnya. Kalau H to H kan kuartal 4 banding 3 gitu kan. Ya 3 banding 2 gitu. Ya, 2 banding kuartal 1. Kalau year on year itu enggak. Misalnya ini kan kita pertumbuhan ekonomi di 2021 ya. Year on year itu artinya kuartal 4 2021 dibanding kuartal 4 tahun 2020. Tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini berarti di kuartal 4 tahun 2021 ini ekonomi tumbuh 5,02 dibandingkan kuartal 4 tahun 2021. 2020. Jadi ada kenaikan 5,02. Kabar baiknya apa? Berarti gerak perekonomian di kuartal 4 itu lebih baik ya teman-teman ya dibanding kuartal 4 tahun kemarin. Nah, kalau yang C2C ini sudah kumulatif dalam 1 tahun ya. Pertumbuhan secara gelondongan dalam 1 tahun. Ini 2021 kita tumbuh 3,69 dibanding 2020. Kalau year on year kuartal 4 ya, 2021 dibanding kuartal 4 2020. Didah dan teman-teman, kalau kita ini kan pertumbuhan ekonominya sudah di triwulan 4 ya. Kalau di triwulan 3, Didah dan teman-teman, itu biasanya belum ada situsinya. Situsi itu biasanya kalau sudah 1 tahun genep gitu loh. Yang saya tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada situsi,
itu ya berarti dia ngitungnya ya hanya di 3 kuartal aja dulu gitu ya. Tuh, belum 4 kuartal. Kalau ini kan sudah full setahun. Kalau ini PDB kita ya atas dasar harga berlaku 16.970 triliun tinggi. Kemudian pendapatan per kapita kita 62.236.000 atau 4.349. Sehingga membuat Indonesia masuk kembali ke negara berpendapatan menengah tinggi ya teman-teman ya. Kemarin kan sempat menengah rendah tuh waktu 2020 karena pendapatan per kapita kita turun ke 3.800 kalau nggak salah. Sekarang udah ke 4.300 pendapatan menengah tinggi. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira Anda itu pendapatan per kapita per tahunnya, uang sakunya, aktivitas produksinya nyampe 62 juta nggak setahun? Anda nggak nyampe. Tapi ini keluarnya angkanya kayak gini tuh pendapatan per kapita kita. Nah ini namanya dispersi ya teman-teman ya. Jadi kadang pendapatan per kapita itu tidak merepresentasikan kondisi asli ya. Itu. Makanya nih buat Revika, Raihan dan teman-teman Farhan, calon-calon ekonom, Saiful ya. Kalau Anda lihat data pendapatan per kapita, Anda juga harus lihat data ketimpangan ya Saiful ya. Itu Anda harus lihat data Gini rasionya. Itu. Gininya tinggi apa enggak gitu. Ini pendapatan per kapita tinggi, jangan-jangan Gininya tinggi. Ya, berarti kan pendapatan ini hanya ukuran statistik aja kan. Kenyataannya nggak ada yang bisa punya pendapatan segitu gitu. Jadi pendapatannya lebih rendah dari itu. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan membaca data pertumbuhan ekonomi? Silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita akan lanjut lagi ya. Nah, kita kembali ke slide yang ini. Model pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi di teori-teori yang sekarang lebih mapan itu kan arah tujuan dari aktivitas ekonomi itu adalah output yang tinggi, pendapatan yang tinggi gitu kan. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka muncul banyak teori. Nah, teori-teori ini memberikan kita penjelasan sekaligus guideline ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi gitu. Apa yang harus dioptimalkan. Nah, kita bisa mulai dari model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Agak lama, tapi teori ini kita pakai dan menjadi dasar bagi teori-teori yang lebih mapan sekarang. Kalau kita lihat di sini, pada model pertumbuhan ekonomi neoklasik, itu yang punya andil sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel kapital dan labor, tenaga kerja. Jadi ini adalah dua variabel yang punya andil besar. Jadi kalau mau terjadi pertumbuhan ekonomi, maka yang harus kita dorong adalah dua variabel ini. Naikkan kapital, dalam hal ini modal atau barang modal ya. Itu bisa mesin atau bisa modal dan tenaga kerja. Dua variabel ini menurut teori neoklasik gitu. Nah, pertambahan kapital atau labor ini akan menyebabkan outputnya naik, rekan sekalian, dengan asumsi productivity parsialnya konstan. Artinya produktivitas secara parsial pada variabel lain itu konstan. Gitu. Sehingga dalam hal ini, teknologi dan kualitas tenaga kerja itu tidak begitu dianggap. Karena dianggapnya itu konstan, berarti sama. Jadi ibaratnya tuh gini, teknologi dan kualitas tenaga kerja itu sama. Gitu loh. Artinya ketika Anda menaikkan jumlah kapital, maka produksi juga akan naik signifikan pasti akan naik karena teknologi dianggap pengaruhnya itu konstan, nggak ada perubahan. Sama dengan kualitas tenaga kerja. Jadi dianggapnya itu sama. Jadi misalnya dengan jumlah tenaga kerja 10, Anda bisa menghasilkan 5, maka dengan tenaga kerja 20, maka Anda akan menghasilkan 10. Asumsinya gitu. Jadi tenaga kerja yang bertambah itu akan bisa menghasilkan jumlah yang sama dengan yang ada sekarang. Nah, dalam hal ini kan kualitas tenaga kerja itu dianggapnya konstan. Nah, dua asumsi ini nanti akan dikritik sama teori-teori yang lain. Salah satunya yang akan kita pelajari di sini. Model pertumbuhan neoklasik dia lebih fokus pada akumulasi kapital ya serta pertumbuhan output. Jadi dia geraknya tuh di situ. Pentingnya akumulasi kapital serta pertumbuhan output. Nah, siapa yang mengkritik teori pembangunan neoklasik? Salah satunya adalah teori pembangunan endogen. Itu yang lebih baru. Di teori pembangunan endogen, kritik dia yang pertama adalah nggak ada itu asumsi konstan pada kualitas tenaga kerja dan teknologi. Nggak ada. Sekecil apapun teknologi nggak akan konstan. Dia akan bergerak, dia akan bertambah,
dia akan berinovasi, dia akan menemukan hal baru, dan itu akan meningkatkan output gitu, secara langsung gitu. Meskipun perlu waktu, dalam hal ini perlu time lag ya, nggak bisa cepat, karena teknologi kan bergeraknya butuh waktu. Sama dengan kualitas tenaga kerja, itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi nggak konstan sebetulnya. Nah, teori ini lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya ditentukan oleh kapital atau labor saja, tetapi juga ditentukan oleh variabel lain. Variabel lain, nah variabel ini ternyata itu ada di dalam diri kita sendiri, ada di dalam negara itu sendiri. Itu variabel lain itu disebut dengan variabel endogen. Makanya teorinya itu kan model pertumbuhan endogen. Apa itu variabelnya? Yang pertama adalah perubahan teknologi. Itu kan muncul bisa dari dalam. Kemudian kewirausahaan dari pelaku, masyarakat yang ada di dalam. Kemudian ketersediaan bahan baku, kondisi infrastruktur, serta faktor non-ekonomi dalam hal ini itu kelembagaan. Nah, ini variabel-variabel dari dalam kan. Dari dalam kita yang ternyata punya andil kuat. Gitu. Nah, model ini memberikan kita pemahaman dasar bahwa kita tidak perlu mengejar variabel kapital dan labor saja, kemudian dengan variabel lain asumsinya konstan, tetapi sebetulnya ada variabel-variabel dari dalam yang itu punya andil besar. Gitu. Contoh misalnya apa? Teknologi. Nah, tingkat penggunaan teknologi itu kan akan berpengaruh ya terhadap produksi dan produktivitas. Kita bisa ambil misalnya Jepang. Itu kan dia bisa maju begitu pesatnya bukan karena kekayaan alam kan gitu. Tapi karena faktor endogen, penguasaan teknologi. Meskipun bahan baku itu nggak tersedia banyak, dia harus impor. Gitu. Contoh lagi misalnya di beberapa kasus negara yang lain ya, Korea gitu. Itu kan sama. Korea Selatan dan Korea Utara kok bisa ya yang selatan kaya, yang utara enggak. Oh ternyata karena faktor non ekonomi kelembagaan. Korea Selatan demokrasinya bagus sehingga inovasi bisa bagus, kewirausahaan jalan, itu potensi bisa tergali, akhirnya bisa maju. Sedangkan yang di utara enggak. Birokrasinya, institusinya ekstraktif yang menyebabkan faktor-faktor ini nggak bisa berkembang. Ya, akhirnya tetap miskin. Saya bisa ambilkan contoh lagi misalnya ini teman-teman. Kalau Anda lihat Kabupaten Kudus gitu, itu adalah contoh nyata dari model pertumbuhan endogen. Kudus itu menjadi salah satu kabupaten terkaya ya dengan PDRB terbesar di Jawa Tengah. Itu karena apa? Faktor endogen teman-teman ini kewirausahaan gitu. Ternyata di situ kan industri besar banyak muncul ya. Ada industri rokok, peralatan elektronik, kertas segala macam. Itu kan munculnya dari sini, teman-teman. Kewirausahaan itu, faktor endogen. Kalau dipikir yang terkenal akan rokoknya itu Kudus, tapi penghasil tembakonya Temanggung, gitu kan. Kenapa nggak dibikin pabrik rokoknya di Temanggung? Ya karena yang punya kewirausahaan Kudus, gitu kan. Ya itu contoh nih teman-teman bentuk interaksi. Contoh betapa majunya Kabupaten Kudus karena dia punya tadi istilahnya itu faktor endogen yang punya pengaruh kuat, gitu. Ini contoh. Kemudian Cilacap itu adalah kabupaten dengan PDRB terbesar di Jawa Tengah. Kenapa bisa kaya, bisa sebegitu tinggi, mengalahkan kota Semarang? Kalau Cilacap karena bahan baku ya, itu berkah sumber daya alam. Di sana ada kilang minyak, gas, kemudian pabrik semen kayak gitu, sehingga aktivitas ekonominya besar di sana. Itu contoh. Nah, selanjutnya ada satu model dari model pertumbuhan endogen yang terkenal itu adalah modelnya Harrod dan Domar. Nah, modelnya Harrod dan Domar itu menekankan pentingnya ini ya, investasi ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi Y sama dengan fungsi dari I, investasi. Itu di mana investasi itu diperolehnya dari mana? Dari saving. Nah, saving itu akan digunakan untuk pembiayaan investasi. Jadi kalau pakai Harrod dan Domar, kuncinya itu adalah saving sebetulnya, akumulasi kapital. Dengan adanya saving yang tinggi, maka kita akan bisa berinvestasi dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah, pada konsep tentang Harrod dan Domar, Anda mungkin pernah dengar yang disebut dengan ICOR, ya, Incremental Capital Output Ratio ya. Itu. Sulis mungkin pernah dengar ya di mata kuliah ekonomi pembangunan 1 atau 2 ya, teorinya Harrod dan Domar. ICOR gitu ya. Masih ingat nggak Sulis, ICOR itu apa? Sedikit lupa, Pak. Sedikit lupa, ya. Nggak apa-apa, nanti diingat-ingat lagi. Nah, ICOR itu adalah rasio tambahan modal dan output. Gitu. Artinya dengan menambah dengan modal yang ada sekian,
maka tambahan output itu akan menjadi berapa ya? Nah, itu ICOR ya, teman-teman. Dia dihitung dengan cara membagi antara investasi pada tahun ini dibagi dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Nah, itu ketemulah skor ICOR. Makin skor ICOR-nya kecil, menandakan bahwa untuk mendapatkan tambahan output, maka dibutuhkan tambahan investasi yang lebih sedikit. Tapi makin besar skor ICOR, artinya untuk mendapatkan tambahan pertumbuhan ekonomi, maka kita membutuhkan investasi yang lebih besar. Contoh, saya ambilkan contoh ya Rani. Misalnya kita lihat perekonomiannya di Jawa Tengah. Gitu. Misalnya Jawa Tengah itu perekonomiannya GDP-nya tumbuh dari 10.000 ke 11.000. Berarti terjadi pertumbuhan ekonomi 1.000 ya, Rani. Tuh. Kemudian di pertumbuhan di GDP yang 11.000 itu kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, PMTB-nya, pembentukan modal tetap bruto, itu untuk menghitung itu investasi ya. Y sama dengan C plus I plus G plus NX kalau Anda lihat data BPS, I itu namanya PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Itu artinya investasi di sektor fisik. Gitu. Nah, misalnya I-nya itu dari 11.000 adalah 5.000 gitu misalnya. Nah, berarti cara ngitung ekor adalah I dibagi delta Y. I 5.000, delta Y-nya 1.000. 5.000 bagi 1.000. Nah, ekornya 5 ya Rani ya. Gitu. Nah, 5 itu cara membacanya gimana? 5 itu cara membacanya artinya apabila ingin perekonomian itu bertambah 1, maka investasi yang dibutuhkan adalah sebesar ICOR itu. Gitu ya, 5. Jadi kalau Rani misalnya pengen ekonominya itu nambah Rp1.000, maka investasi yang dibutuhkan adalah Rp5.000. Gitu Rani ya. Nah, kalau Rani pengen ekonomi itu tambahnya 1 triliun, ya berarti investasinya butuhnya 5 triliun. Teman-teman, di sini ICOR akan bisa memberikan kita guideline tentang berapa sih kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu. Saya beberapa kali misalnya bersimulasi. Jawa Tengah kalau mau tumbuh 7%, berarti kan GDP-nya jadi sekian gitu kan. Nah, dengan misalnya Jawa Tengah itu pengen tumbuh 7%. Berarti ada tambahan, misalnya awal GDP-nya Jawa Tengah itu 1.000. Gitu. Kalau mau tumbuh 7%, berarti kan harus akan ada tambahan perekonomian itu kan 70 ya. 70 ya teman-teman ya. GDP awalnya 1.000, pengen tambah 7%, berarti akan jadi 1.070. Ya kan? Berarti ada tambahan pertumbuhan ekonominya itu diharapkan ada 70 triliun pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan skor ICOR Jawa Tengah misalnya 4 gitu. Skor ICOR-nya Jawa Tengah 4 dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan itu 70, maka berapa investasi yang dibutuhkan? 70 dikali 4 skor ICOR tadi. Oh, berarti investasi yang dibutuhkan kalau kita ingin ekonomi tumbuh 7% atau sebesar 70 triliun adalah 280 triliun. Jadi itu ada investasi yang dibutuhkan kalau kita mau tumbuh 7% gitu. Dulu waktu sama teman-teman juga saya gitu. Kalau memang mau tumbuh 7%, berarti kita butuh investasi segini gitu. Dan investasinya itu investasi fisik ya, PMTB. Teman-teman, dalam penghitungan ini, nah I ini investasinya adalah investasi fisik ya. Jadi investasi yang masuk ke sektor real. Jadi kalau Amirullah investnya ke binary option itu nggak masuk ya, Amir ya. Itu kemudian Ismawati kalau investnya ke reksadana nggak masuk ya. Gitu. Kemudian kalau Siti atau Siti investasinya ke obligasi nggak masuk ya Siti. Kalau LAM juga investasinya ke deposito ini nggak masuk juga. Jadi investasinya itu harus yang fisik. Gitu. Makanya kan kalau di BPS itu I itu adalah PMTB nama lainnya, pembentukan modal tetap bruto. Gitu. Nah kalau ini pertumbuhan produktivitas faktor total. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi itu ada dari investasi, ada dari produktivitas. Ini contoh nih negara-negara yang tumbuhnya dari investasi. Biasanya negara berkembang. Kalau negara maju sudah tumbuh dari produktivitas. Itu. Oke, saya rasa kalau yang ini udah tinggal obrolan biasa. Itu ya teman-teman tentang pertumbuhan ekonomi. Kita sudah tahu ya cara menghitungnya, konsepnya, teorinya, kemudian cara membaca datanya gitu. Sampai di sini mungkin apabila ada yang